Satu putaran ya dua. Ya, oksigennya sedikit. Prabowo Gibran! Prabowo Gibran! AIP! Ya, saya sangat bangga sekali ya para advokat yang ada di Jakarta Selatan. Secara spontan mereka mau berkumpul yang satu hati, satu pikiran, satu tujuan yang sama dengan kami, itu sama-sama pilihan yang sama untuk mendukung Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia ke depan. Dan ini terus terang aja beda dengan orang lain. Kita bukan kampanye sama mereka. Mereka yang secara spontan datang menghubungi saya, mau mereka mendeklarasikan dukungan ini. Jadi itu bedanya dengan yang lain. Jadi mereka bukan atas nama organisasi, tapi secara pribadi bersama. Menelpon saya mengatakan bahwa itu tolong datang karena kami akan deklarasi memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Dan ini semuanya hampir sama. Di Bandung pun begitu, ketika kami deklarasikan di Jakarta, langsung dari Bandung ratusan itu orang berkumpul di Bandung, dan itu sebuah advokat. Tidak ada yang tidak habis itu dia, bisa buat dia di Bandung memberikan dukungan deklarasi untuk Prabowo Gibran. Jadi Spontan gitu. Jadi kita tidak mau kumpulin yuk. Nah, kita enggak. Dan mereka juga langsung buat begini, nggak tanya A, B, C, D, nggak tanya bagaimana. Pokoknya jadi aja. Dan demikian juga di Bandung. Demikian juga di Medan. Demikian juga di Balikpapan. Itu semua jadi aja. Jadi kalau orang lain itu kan perlu ada siapkan dulu dana lah, kumpul sama ketua, nggak ada. Spontan mereka ini semua. Itu yang saya kagumi. Jadi betul-betul datang dari bawah. Jadi datang dari hati mereka ingin memperjuangkan Prabowo Gibran. Itu yang mungkin jarang terjadi. Apalagi buat advokat. Advokat itu orang yang berpikir. Nggak bisa ini dimain-mainin. Tapi mereka punya pandangan yang sama, punya tujuan yang sama, keinginan yang sama, cita-cita yang sama, bahwa pilihan kami sama, bahwa Prabowo dan Gibran adalah pilihan yang tepat untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024 sampai 2029. Pak Oto kasih komentar dulu Pak Oto, kemarin debat pertama Pak Oto. Ya, setelah selesai langkah ini tentunya kita akan menyebarkan deklarasi itu untuk seluruh Indonesia. Pak, dari debat semalam yang disampaikan Pak Prabowo kan begitu disampaikan oleh lawan-lawannya yang lain, Pak Prabowo menjawab dengan sangat tegas dan penuh senyum dan candaan, mendamaikan suasana dan menyenangkan suasana. Menurut Bapak, pendapat Bapak seperti apa? Iya, jadi kalau saya mendukung Prabowo, tentunya saya hanya mau bercerita tentang Prabowo. Ya. Kita di tim ini selalu berpikir tidak mau menjelek-jelekan orang. Tapi kalau saya menilai secara objektif, dari semua bangsa Indonesia saya dapat masukan dari semua orang. Mereka melihat sosok Prabowo ini sebagai leader yang baik, seorang pemimpin yang baik. Dia lugas, tenang, dan tulus dan jujur. Itu. Jadi dia tidak perlu menyusun satu kata-kata retorika yang baik, tapi apa yang dalam hatinya, dalam pikirannya itu diungkapkan secara terus terang. Apa adanya Pak ya? Apa adanya. Dan itulah pemimpin yang kita harapkan sekarang ini, yang tidak perlu berbasa-basi, ya, tidak perlu macam-macam, tapi dia ingin memperbaiki bangsa ini. Dan dari semua pidato dia yang saya lihat, dia satu-satunya berbicara tentang korupsi kalau misalnya dia seperti itu, pemberantasan korupsi. Ya. Kedua, dia juga yang berbicara tentang bagaimana kerukunan dan kedamaian di Indonesia ini. Selalu dia katakan, saya akan merangkul semua pihak, tokoh-tokoh apabila dia menang. Ini kan itu selalu diukur. Jadi keinginan dia untuk mendamaikan Republik ini, karena kita kan dengan 220 juta penduduk, punya perbedaan-perbedaan agama, suku, dan sumbangsa dan sebagainya. Kalau dia tidak diikat dalam satu persaudaraan yang kuat, persatuan, negara ini sudah pecah. Jadi itu duluan. Jangan pikirin dulu yang macam-macam di Republik ini. Tujuan, pikirin dulu satu, kita bersatu enggak? Kita mempertahankan persatuan kita enggak?
Kalau kita sudah bisa bersatu, yang lain itu gampang. Nah, itulah yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo sebagai seorang pemimpin. Persatuan dulu, kerukunan di antara seluruh umat bangsa kita. Bang, terkait anggota Saya memahami banyak anggota Peradi di sini, tapi tidak harus Peradi. Ini kita tidak membawa nama organisasi. Tapi kita sebagai warga negara punya hak individu, punya hak untuk memilih dan pilih. Kita berhak untuk mendukung, menyalurkan aspirasi kita, kebebasan berpendapat dan berpolitik. Itu yang kita terapkan di sini.